Pediatri untuk semester 10 Fakultas Kedokteran. 1. Penyakit anak. A. Penyakit infeksi pada anak. Infeksi saluran pernapasan akut, ISPA. Epidemiologi ISPA di Indonesia. ISPA merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak di Indonesia. Insidensi lebih tinggi pada musim hujan dan di daerah dengan kualitas udara buruk. Faktor risiko meliputi kualitas udara yang buruk, paparan asap rokok, malnutrisi, dan kepadatan hunian. Pemeriksaan fisik ISPA, auskultasi, mendeteksi crackles, suara rales, atau wheezing, mengi. Tanda gagal napas, retraksi interkostal, napas cuping hidung, sianosis, dan saturasi oksigen kurang dari 92%. Komplikasi ISPA, abses paru, ditangani dengan antibiotik atau drainase jika diperlukan. Efusi pleura, terapi torakosentesis atau pemasangan selang dada. Respiratory Distress Syndrome, RDS. Penanganan menggunakan ventilasi mekanik dan pemberian surfaktan pada bayi. Penanganan ISPA, ISPA ringan, antipiretik dan hidrasi yang cukup. ISPA berat, antibiotik, nebulisasi bronkodilator, dan oksigenasi. Diare akut epidemiologi dan patofisiologi. Diare akut sering disebabkan oleh rotavirus, norovirus, atau infeksi bakteri, Escherichia coli, Salmonella. Rotavirus merusak sel enterosit di usus halus, mengganggu absorpsi cairan dan elektrolit, menyebabkan diare osmotik. Klasifikasi dehidrasi. Dehidrasi ringan, kehilangan cairan kurang dari 5% berat badan. Dehidrasi sedang, kehilangan cairan 5-10% berat badan. Dehidrasi berat, kehilangan cairan lebih besar dari 10% berat badan. Pendekatan gizi pada diare. Lanjutkan pemberian ASI pada bayi yang menyusui. Pemberian zinc 10-20 mg hari selama 10-14 hari untuk mempercepat pemulihan. Probiotik seperti Lactobacillus rhamnosus dapat membantu mempercepat penyembuhan. Komplikasi, dehidrasi berat yang dapat menyebabkan shock hipovolemik. Malnutrisi akibat kehilangan nutrisi. Penanganan. Oralit WHO sebagai rehidrasi oral. Rehidrasi intravena pada dehidrasi berat menggunakan cairan ringer laktat. B. Penyakit kronis pada anak, asma, epidemiologi dan faktor pemicu, faktor genetik. Paparan debu rumah, bulu hewan, infeksi virus, dan polusi udara. Asma dapat dipicu oleh aktivitas fisik atau stres. Manajemen jangka panjang, kortikosteroid inhalasi, ICS, sebagai terapi pencegahan. Bronkodilator kerja panjang, LABA, untuk anak dengan gejala berat.
Desensisasi imun, imunoterapi, pada kasus dengan alergen yang jelas. Gizi buruk, epidemiologi. Gizi buruk mencakup wasting, kurus akut, stunting, pendek kronis, dan underweight, berat badan rendah. Penyebab utama, kemiskinan, malnutrisi ibu, dan infeksi kronis seperti TBC atau HIV. Patofisiologi, marasmus, kekurangan energi total, menyebabkan hilangnya jaringan otot dan lemak. Kwashiorkor, kekurangan protein, menyebabkan edema perifer dan rambut rontok. Protokol rehabilitasi gizi, fase stabilisasi, penanganan dehidrasi, infeksi, dan hipoglikemia. Fase rehabilitasi, pemberian makanan terapeutik seperti F75, rehidrasi, dan F100, rehabilitasi. 2. Imunisasi jadwal imunisasi nasional dan tambahan imunisasi wajib, hepatitis B, diberikan dalam 24 jam pertama setelah lahir. BCG, mencegah tuberkulosis berat, diberikan sebelum usia 1 bulan. DPT HB HIP, pencegahan difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan meningitis HIV. Imunisasi tambahan, rotavirus, pencegahan diare berat pada bayi. HPV, untuk mencegah kanker serviks. Dimulai pada usia 10 sampai 13 tahun. Influenza, diberikan setiap tahun pada anak dengan risiko tinggi. B. Efek samping dan penanganannya. Efek samping ringan, nyeri lokal, demam ringan, dan kemerahan pada tempat suntikan. Efek samping berat, KIPI. Reaksi anafilaksis, penanganan dengan epinefrin IM 0,01 mg per kilogram BB. Kejang demam, penanganan dengan antipiretik seperti parasetamol. 3. Tumbuh kembang anak. Pemantauan tumbuh kembang indikator pertumbuhan, berat badan menurut umur, BBU, dan tinggi badan menurut umur, TBU. Penggunaan kurva pertumbuhan WHO untuk memantau wasting dan stunting. Tahapan perkembangan, motorik kasar, duduk tanpa bantuan, 6 bulan, berjalan, 12 sampai 18 bulan. Motorik halus, menggenggam benda kecil, 9 bulan. Sosial, bermain bersama, 3 tahun. B. Gangguan tumbuh kembang cerebral palsy, CP. Penanganan dengan fisioterapi dan penggunaan alat bantu. Gangguan spektrum autisme, ASD. Intervensi dini dengan terapi okupasi dan sosial. Keterlambatan bicara, evaluasi pendengaran menggunakan tes OAE. 4. Manajemen gawat darurat pediatri shock pada anak. Rehidrasi cairan dengan bolus 20 ml per kilogram ringer laktat. Kejang demam, diazepam rektal atau lorazepam 4 sebagai lini pertama.
5. Neonatologi A. Perawatan neonatus risiko tinggi bayi berat lahir rendah, BBLL. Definisi, berat lahir kurang dari 2.500 gram. Komplikasi, hipotermia, hipoglikemia, dan infeksi neonatal. Manajemen, Kangaroo Mother Care, KMC. Memberikan kehangatan dan stimulasi langsung. Pemberian ASI eksklusif atau ASI perah. Asfiksia neonatorum, patofisiologi, gangguan oksigenasi pada saat persalinan atau segera setelah lahir. Manajemen. Resusitasi neonatus berdasarkan Pedoman Neonatal Resuscitation Program, NRP. Ventilasi tekanan positif, VTP, menggunakan bak valve mask. Intubasi dan pemberian oksigenasi jika gagal pernapasan berat. B. Gangguan metabolik pada neonatus, hipoglikemia neonatus, etiologi, bayi dari ibu diabetes, BBLL, atau prematuritas. Penanganan, pemeriksaan kadar glukosa darah, kurang dari 40 mg, DL pada neonatus TEM. Pemberian dextrose bolus 2 ml per kilogram 4. Hiperbilirubinemia neonatus, fisiologis vs patologis, fisiologis, puncak kadar bilirubin pada hari kedua hingga keempat, tidak lebih dari 12 mg, DL. Patologis, terjadi dalam 24 jam pertama atau kadar bilirubin lebih besar dari 15 mg, DL. Penanganan, fototerapi untuk kadar bilirubin moderat. Transfusi tukar pada kadar bilirubin sangat tinggi untuk mencegah kernicterus. 6. Hematologi anak A. Anemia pada anak, anemia defisiensi besi. Epidemiologi, anemia tersering pada anak di Indonesia. Manifestasi klinis, pucat, mudah lelah, penurunan kemampuan kognitif. Penanganan, suplementasi besi, ferrous sulfate 3-6 mg per kilogram, hari. Edukasi tentang konsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, bayam, dan kacang-kacangan. Anemia hemolitik, etiologi. Kelainan bawaan seperti esferositosis herediter atau defisiensi G6PD. Penanganan, transfusi darah pada anemia berat atau splenektomi pada kasus kronis. B. Leukemia pada anak, leukemia limfoblastik akut, LLA. Epidemiologi, merupakan kanker anak tersering. Manifestasi klinis, demam tanpa sebab jelas, mudah memar, splenomegali. Penanganan, kemoterapi intensif dengan protokol berbasis LLA. Pemantauan efek samping seperti mielosupresi. Leukemia mieloid akut, LMA. Penanganan, kombinasi kemoterapi dan transplantasi sel punca hematopoietik, stem cell. 7.
Kardiologi anak A kelainan jantung bawaan, KJB. Kelainan sianotik, contoh, tetralogi Fallot, TOF. Penanganan, operasi korektif, total repair, pada usia dini. Kelainan non-sianotik, contoh, defek septum atrium, ASD, dan defek septum ventricle, VSD. Penanganan, penutupan defek menggunakan kateterisasi intervensional atau pembedahan. B. Gagal jantung pada anak, etiologi, miokarditis, kelainan jantung bawaan berat. Penanganan, diuretik, furosemid, inotropik, dopamin, dobutamin. Restriksi cairan dan pemberian oksigen. 8. Endokrinologi anak A diabetes mellitus tipe 1 pada anak patofisiologi, autoimun yang merusak sel beta pankreas. Menyebabkan defisiensi insulin. Penanganan, pemberian insulin basal bolus. Edukasi keluarga tentang hipoglikemia dan manajemen nutrisi. B. Hipotiroid kongenital manifestasi klinis. Keterlambatan tumbuh kembang, icterus berkepanjangan, lidah besar, makroglosia. Penanganan, pemberian levotiroksin seumur hidup. 9. Neurologi anak A epilepsi pada anak klasifikasi. Generalized tonic-clonic seizures, kejang umum. Focal seizures, kejang parsial. Penanganan, obat antiepilepsi seperti phenytoin atau asam valproat. Evaluasi EEG untuk diagnosis. B. Meningitis bakteri pada anak, etiologi, Haemophilus influenzae type B, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae. Penanganan, antibiotik empiris, ceftriaxone atau cefotaxim. 10. Psikiatri anak A gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, ADHD. Gejala, kesulitan fokus, impulsivitas, hiperaktivitas. Penanganan, terapi perilaku dan pemberian obat seperti metilfenidat. B. Depresi anak, manifestasi klinis, menarik diri, prestasi sekolah menurun, gangguan tidur. Penanganan, konseling psikoterapi dan medikasi jika diperlukan. Kesimpulan topik pediatri ini mencakup berbagai bidang, mulai dari penyakit akut hingga kronis, tumbuh kembang, dan kondisi spesifik lainnya.